kisah ini bukan kisah dongeng, enggak. Ini kisah betulan ya. Kata orang di Banjar itu ada namanya almarhum Kai Asra. Sampai abahnya Ustadz Plehun ini pun sampai kata Abuya menggelari Sidin itu Asra Wali ya. Guru sekumpul pun pernah menyebutkan Asra Wali ya. Beliau itu disebutkan wali, memang wajar kok ya. Beliau ini apa? Jarang kita dengar sampai sekarang ya. Orang yang mengamalkan membaca salawat nariyah 4.444 setiap hari. Gitu. Jadi apa? Asra ini kan anak yatim. Waktu kecil beliau ini mendengar ceramah dari seorang ustadz bahwa membaca salawat kamilah, kalau orang Banjar sering kenal salawat kamilah atau salawat nariyah itu juga lah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan itu kan 4.444 katanya apa, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, segala hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Kebetulan kan Asra ini kan orang miskin, anak yatim dan tidak punya kerjaan yang jelas juga. Jadi Asra kecil ini terbuka hatinya untuk membaca salawat nariyah itu. Beliau bercerita, yang mendengar cerita ini dari beliau dan bertemu dengan beliau Abuya Syarwani. Abuya Syarwani yang menceritakan ke kita ini. Kata beliau apa? Asra ini mulai mendengar ceramah Ustadz itu, mulailah Asra ini membaca salawat nariyah 4.444. Kata beliau apa? Pertama hatam 4.444 itu seminggu. Karena anak-anak kan masih anak kecil. Jadi kata beliau apa? Waktu itu yang pertama aku membaca itu hanya istirahat, tidur, makan, sholat, itu saja. Selebihnya baca salawat itu. Karena tidak ada kerjaan kan juga. Jadi seminggu baru hatam 4.444. Karena masih anak-anak kan bacanya mungkin lambat lah. Kemudian kata beliau berkurang. Jadi 6 hari hatam, 5 hari hatam, 4 hari hatam, 3 hari, 2 hari, sampai sehari, sampai setengah hari hatam gitu kan. Jadi apa? Sampai waktu itu apa? Masih kecil mungkin setelah, tapi sudah rutin tiap hari itu bacaan. Mungkin ketika umur beliau sekitar ya 16 tahunan gitu kan. Pada satu hari beliau Asra ini ikut mengantar orang naik haji. Beliau ini kan di Barabai, dari Barabai ke Banjarmasin. Dulu embarkasi orang Kalsel itu di Surabaya gitu kan. Jadi ketika jemaah haji Ninas naik pesawat itu waktu itu masih borak katanya, masih borak yang baling-baling itu kan. Ya tahun berapa itu kan, tahun 70-an mungkin ya, awal 70-an atau mungkin 60-an masih 60-an, tahun 60-an mungkin. Jadi apa? Asra yang masih muda ini melihat orang naik pesawat, tanya, boleh enggak aku naik pesawat itu? Gitu. Kata yang satpamnya kan dulu kan boleh aja orang menonton pesawat itu sampai ke dekat pesawatnya itu, walaupun bukan penumpang. Enggak seperti sekarang kan steril segala macam, ada ruang tunggu, enggak. Jadi apa? Asra ini pengen naik pesawat, enggak pernah naik pesawat kan seumuran. Katanya boleh enggak aku ikut naik pesawat itu? Kata satpamnya, ada punya kamulah tiketnya, ada tiket. Enggak punya katanya. Oh, kata satpam kalau enggak punya enggak boleh ikut dong, gitu kan. Habis itu rupanya keinginan Asra ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi waktu itu pesawat mau take up, mau naik. Tahu pesawatnya udah mau naik. Dicek semua semua mesinnya, semua komponen pesawat bagus, enggak ada masalah. Tapi enggak mau naik gitu kan. Jadi sampai pilotnya ini mengumumkan dengan penumpang,
Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon haji sekalian, pesawat kita bagus, tapi tidak mau naik, gitu kan? Sudah diperiksa sama teknisi, tidak ada yang bermasalah. Apakah ada bapak-bapak atau ibu-ibu waktu mau masuk ke pesawat ini ada sesuatu yang melihat non teknis? Kata mereka ada satu orang yang melihat yang anak tadi, Asra tadi, ada anak satu orang anak pengen ikut di pesawat ini, tapi dia tidak punya tiket. Jadi apa? Tidak dibolehkan lah naik ke atas ini. Kata pilotnya bawa. Jangan-jangan itu yang nahan kita, kata pilotnya kan pilot. Akhirnya di waktu itu Asra masih ada gitu kan, masih ada. Dipanggil, kamu mau ikut kan pesawat? Bahasa Banjar, ika mana kumpat ke pesawat? Gitu kan. Anak kai katanya, kata Asra ini kan, mau. Jadi bawa pesawat, di muka lagi taruh dekat pilotnya gitu kan. Duduk di sini kata pilot. Habis itu naik pesawat sampai ke jalan sampai ke Surabaya isinya kan. Habis sampai ke Surabaya kan sudah merasa nih Asra nih kan. Habis itu kata pilot, habis ini kita sudah sampai nih ke Surabaya. Terus kamu mau kemana? Kata pilotnya kan. Kata Asra ini, aku mau pulang aja bahasa Banjar kan, aku nak balik aja gitu kan. Sudah kalau mau pulang, aku bawa lagi, kata Asra. Akhirnya dibawa pulang lagi dengan pesawat itu hari itu juga, dan tidak lama lah, mungkin paling beberapa jam setelah itu kan pergi ke Surabaya, kembali ke Banjarmasin. Dan bahkan ketika Asra ini turun dari pesawat di Banjarmasin, orang-orang yang pergi mengantar jemaah itu masih ada orang-orang dari Barabai itu kan masih ada. Habis itu dibawalah pulang ke kampung. Nah, dari waktu itu orang ini Asra ini ada kelebihan gitu kan. Dari waktu itu ada orang datang ya, orang yang punya proyek kah, tender kah, paman tolong doakan ya. Pokoknya kalau berhasil kami ulun bawa pian naik haji gitu kan. Setelah itu baca salawat ini aja, salawat nariyah. Setelah selesai beliau doakan, ya Allah kabulkan hajatnya. Kabul, bawa. Jadi beliau itu kata beliau cerita, aku sudah berhaji mungkin 30 kali lebih gitu kan, berhaji. Dan aku kata beliau di Eropa itu, semua kota Eropa itu sudah pernah ku jajaki gitu kan. Hanya berkat dibawa orang saja gitu kan. Itu berkat orang istiqomah di dalam membaca salawat nariyah 4444. Di akhir hayat beliau itu beliau bisa membaca salawat nariyah ini 4444 dalam kurun waktu 2,5 jam selesai. Kalau kita, guru aja pernah terus terang guru ndak bisa mengamalkan ini gitu kan ya. Guru pernah diminta kan, sering kan yang ada hajat kah gitu kan, baca salawat nariyah 4444 tapi urunan. Jadi santri misalnya 20 gitu kan, kita bawa sudah 20 kan, kalau bagi berarti 200 ya, 200 kali gitu kan. Jadi waktu itu ada diminta membaca salawat 4.000 nariyah ini 4.444 tapi urunan. Saya membaca yang 444-nya itu 2 jam itu hampir. Jadi kalau kita baca berarti kan, kalau saya baca 444 itu 2 jam kali 10 berarti 20 jam. Kalau kalian mau membaca salawat nariyah 4444 berarti harus 20 jam baru tuntas gitu kan. Ya, itu memang berat gitu kan. Tapi amalan bacaan yang banyak itu kalau dirutinkan itu pertama akan dimudahkan oleh Allah, hilang capeknya. Kemudian bahkan yang lebih bagus lagi adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kurun waktu yang pendek bisa dibaca dengan yang banyak ya.
Makanya jangan heran, orang sekarang kan banyak yang mendustakan. Mana bisa kayak gitu, baca salawat nariyah 4444 2,5 jam. Iya, kalau kita yang belum istiqomah ya. Tapi kalau orang yang istiqomah tuh banyak. Jadi itu salah satu karamat ya, karamat yang diberikan oleh Allah. Orang bisa mengamalkan suatu amalan yang banyak dalam waktu yang pendek, dan itu yang karamat yang dibawa ke akhirat. Kalau karamat orang sakti aja misalnya bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu dia mati ya selesai. Tapi karamat yang dibawa ke akhirat adalah kalau orang bisa istiqomah di dalam mengamalkan satu amalan di dalam waktu yang pendek, bisa mengerjakan, membaca yang banyak. Istiqomah itu yang termasuk karamat yang paling mulia ya. Makanya kan disebutkan oleh Imam Junaid, al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Artinya rutinitas kita di dalam mengamalkan satu amalan itu lebih bagus daripada sesuatu yang sakti kah apakah, itu ndak bisa ditanding dengan orang yang bisa rutin di dalam mengamalkan suatu amalan. Kiranya